Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurul Umiyati sebagai dosen pengampu mata kuliah perilaku dan pengembangan organisasi dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi dengan judul Kepemimpinan dalam Organisasi yang diambil dari buku Perilaku Organisasi oleh Profesor Dr. Ahmad Sudiro, SEME. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Vicky Dewi Daryanti dan anggota kelompok kami ada ST Nurdiana dan Miftahul Ainun Azizah. Di sini kelompok kami membahas tentang bab 10, yaitu kepemimpinan dalam organisasi. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai tujuan instruksional umum, yaitu memberikan bekal kepada mahasiswa untuk memahami secara mendalam tentang pengukuran keberhasilan kepemimpinan dalam organisasi, pengembangan kepemimpinan dalam organisasi, studi kepemimpinan, fungsi, peranan, gaya dan kepemimpinan, serta mampu mengkaji artikel terkait pokok bahasan. Di pendahuluan, yaitu berisi tentang keberhasilan organisasi adalah sejauh mana organisasi itu sebagai suatu sistem sosial yang memberikan sumber daya dan sarana yang pasti untuk mencapai tujuan tanpa kekurangan kemampuan sumber daya dan sarana, serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar kepada anggota-anggotanya, dikemukakan oleh Tanambuan. Menurut Joni, bahwa keberhasilan organisasi diartikan sebagai sejauh mana organisasi berhasil mencapai tujuan. Dari pernyataan di atas, maka untuk menentukan kriteria keberhasilan organisasi dapat dilihat dari dua macam pendekatan, yaitu pendekatan tujuan dan pendekatan sistem. Kriteria atau pendekatan berdasarkan tujuan berasal dari konseptualisasi tujuan yang diharapkan akan dicapai oleh organisasi. Tujuan organisasi dapat dipakai sebagai kriteria keberhasilan organisasi. Organisasi dalam kenyataannya mempunyai tujuan yang berwujud atau berupa tujuan formal, dan masih ada tujuan informal atau tujuan operatif yang tidak dijelaskan secara formal. Akan tetapi, dalam kenyataannya, tujuan tersebut secara aktual hendak dicapai oleh organisasi. Lalu masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sekelompok orang dalam organisasi yang bertanggung jawab ke arah maju mundurnya organisasi. Karena organisasi adalah merupakan sekelompok orang-orang yang atau cara metode memimpin orang-orang akan mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli yang pertama menurut Nimran, secara umum kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi perilaku orang lain agar berperilaku seperti yang dikehendaki. Menurut Gibson, ia mengatakan bahwa kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi kegiatan pengikut melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Berpijak kepada kedua pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi aktivitas dari individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Jadi, kepemimpinan merupakan suatu proses yang meliputi 3 faktor, yaitu pemimpin, pengikut, dan faktor situasi. Fungsi utama dari pemimpin adalah mempengaruhi persepsi valensi dan pengharapan bawahan. Jika pimpinan dapat meningkatkan persepsi valensi bawahan dan meningkatkan pengharapan mereka, maka akan menghasilkan usaha yang lebih besar, kepuasan, dan prestasi yang lebih tinggi. Lalu pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengukuran keberhasilan kepemimpinan dalam organisasi. Hendy menyatakan bahwa keberhasilan organisasi dipengaruhi oleh 3 variabel pokok, yaitu individu, organisasi, dan lingkungan. Faktor lingkungan menurut Hendy dapat dikategorikan sebagai lingkungan dalam organisasi dan luar organisasi. Pengukuran keberhasilan dapat dalam organisasi. Hendy senada dengan pendapat Hendy, Stas berpendapat bahwa faktor manajemen sebagai salah satu penentu keberhasilan organisasi di samping faktor individu, organisasi, dan lingkungan. Manajemen
sebagai salah satu faktor yang menentukan keberhasilan organisasi, karena organisasi sebagai kelompok individu perlu ada arahan, bimbingan, dan motivasi individu dalam organisasi. Karena individu mempunyai perbedaan karakter, perbedaan kebutuhan, dan cara mengadopsi sesuatu. Selanjutnya, Davis menyatakan bahwa tanpa kepemimpinan, suatu organisasi hanyalah kumpulan orang dan mesin yang tidak teratur. Dalam pendekatan institutional building, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi telah disebutkan rinci, walaupun pada hakikatnya dikemukakan terdahulu mempertimbangkan faktor internal dan eksternalnya. Lalu pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pengembangan kepemimpinan dalam organisasi. Jika dikaitkan dengan manajemen, kepemimpinan adalah usaha untuk mempengaruhi orang lain dalam hubungan antar manusia pada situasi tertentu dan diarahkan dengan melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kepemimpinan adalah penggerakan orang-orang untuk bekerja sama menuju suatu tujuan tertentu. Senada dengan pendapat Hersey dan Blanchard, menyatakan bahwa faktor situasi dalam proses kepemimpinan akan mempengaruhi aktivitas seorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi dan peran kepemimpinan. Kepemimpinan menempati posisi dalam suatu organisasi sehingga dapat dipastikan bahwa tujuan-tujuan baik suatu organisasi dapat mempengaruhi dan berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi. Yang pertama yaitu kepemimpinan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh ketidaklengkapan desain organisasi. Yang kedua, kepemimpinan membantu mempertahankan stabilitas organisasi dalam lingkungan yang bergejolak. Dan terakhir yaitu kepemimpinan dapat membantu koordinasi internal dari unit-unit organisasi yang berbeda-beda. Peranan timbul karena seorang manajer atau pemimpin paham bahwa ia bekerja tidak sendirian. Manajer mempunyai lingkungan yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan inilah yang akan membedakan peran manajer atas, menengah, dan bawah. Style kepemimpinan. Yang pertama yaitu visi, yang kedua yaitu semangat dan pengorbanan diri, yang ketiga kepercayaan, yang keempat membangun citra, yang kelima modeling peran, yang keenam representasi eksternal, yang ketujuh pengharapan dan percaya pada pengikut, yang kedelapan yaitu memunculkan motivasi selektif, dan yang terakhir yaitu penyesuaian kerangka. Selanjutnya yaitu studi kepemimpinan. Menurut Toha, membagikan kepemimpinan menjadi beberapa diantaranya yaitu kepemimpinan IOWA. Tahun 1930, Kurt Lewin terdapat 3 gaya kepemimpinan sebagai berikut, yaitu autokrat, demokratis, dan laissez-faire. Kepemimpinan Ohio. Gaya kepemimpinan yang dihasilkan dan studi kepemimpinan Ohio memiliki 2 dimensi perilaku sebagai berikut. Yang pertama yaitu struktur pembuatan inisiatif. Struktur ini menjelaskan bahwa kepemimpinan bisa menentukan penghubungan kerja antara kepemimpinan sendiri dan yang dipimpin. Yang kedua yaitu perhatian. Struktur ini menggambarkan perilaku pemimpin yang menunjukkan persahabatan, kesetiaan, saling mempercayai, serta memberikan kehangatan dan suasana kekeluargaan antara pemimpin dengan anggotanya. Kepemimpinan Michigan. Studi kepemimpinan Michigan bertujuan untuk menentukan prinsip-prinsip dan anggota kelompok untuk menghasilkan produktivitas kerja dan kepuasan kerja dan anggota kelompok. Penting untuk mempertimbangkan dan memakan variabel atau aspek non-psikologis untuk kontrol yang bisa mempengaruhi semangat kerja dan produktivitas karyawan. Selanjutnya, kepemimpinan yang efektif sebagai penentu keberhasilan organisasi. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang menerjemahkan fungsinya dengan perilaku dan efektivitas karena seluruhnya yang menggema di mana-mana, tapi terletak pada perilaku yang memperkaya pembicaraan manajemen tugas kepemimpinan dalam suasana penuh kehati-hatian dan ketenangan. 6 karakteristik
pemimpin yang efektif. Kepemimpinan yang efektif adalah di mana kepemimpinan tersebut mampu memotivasi bawahannya untuk terus berjuang menuju kesuksesan, memiliki semangat bekerja produktif, berorientasi terhadap hasil, dan tentunya akan memberikan dampak positif kepada perusahaan atau kelompok yang sedang dipimpin. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, dari kesimpulan materi yang telah dipaparkan, yaitu kepemimpinan pada dasarnya berarti kemampuan untuk memimpin, kemampuan untuk menentukan secara benar apa yang harus dikerjakan. Selanjutnya, dalam kaitan tugas sebagai pemimpin harus dapat mengambil suatu keputusan melalui tahapan proses pengambilan keputusan, dan selanjutnya dikendalikan dengan tujuan agar memperoleh tanggapan anggota organisasi terhadap program kerja, serta menjalin hubungan kerja yang efektif dan dinamis dalam organisasi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.